لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. قال الله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Hadirin duyufullah wa duyufur rahman, alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puja dan puji hanya bagi Allah. Dialah zat yang menciptakan seluruh jagat raya beserta dengan isinya dan mengaturnya dengan pengaturan yang sangat sempurna. Dialah zat yang tak pernah luput membagi-bagikan rezeki pada seluruh makhluk-makhluknya, mulai dari kita manusia hingga binatang-binatang melata. Dialah zat yang dengan kuasanya menghadirkan jutaan jiwa di tempat ini dari berbagai pelosok negeri yang jauh untuk menyambut seruannya. Dialah zat yang menggenggam jiwa kita semuanya, yang menghidupkan, yang mematikan, serta yang kelak akan membangkitkan dan memintai pertanggungan jawab kita pada hari yang tidak ada lagi keraguan di dalamnya. Salawat dan salam semoga curah limpahkan pada manusia agung, manusia yang paling sempurna akhlaknya, manusia yang menjadi teladan seluruh umat manusia, manusia yang paling kita harapkan syafaatnya dengan syafaat yang agung kelak di yaumil qiyamah agar kita terhindar dari api neraka. Dialah Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah wukuf yang dimuliakan Allah, hari ini bersama dengan jutaan kaum muslimin dari berbagai macam pelosok negeri yang jauh, kita duduk bersimpuh melepaskan semua atribut duniawi, pangkat, jabatan, kedudukan dan status sosial yang biasanya sangat kita bangga-banggakan. Hari ini kita merenungkan kembali perjalanan hidup kita, terutama mulai saat malaikat mencatat amal baik kita sebagai pahala dan mencatat amal buruk kita yang dicatat sebagai dosa. Hari ini kita merenung, ternyata begitu banyak dosa dan maksiat yang pernah kita perbuat dan begitu sedikitnya amal soleh yang kita persembahkan. Hari ini di Arafah, yakni ketika hari Allah subhanahu wa ta'ala di hadapan malaikat-malaikatnya membangga-banggakan orang yang wukuf di Arafah, yang datang dari negeri-negeri yang jauh, datang dalam keadaan wajah dan pakaian yang kusut penuh dengan debu, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha azza wa jalla yubahi malaikatahu 'ashiyata 'arafah bi ahli 'arafah fayaqulu unzuru ila ibadi atuni syu'ban ghubran. Sungguh Allah berbangga kepada para malaikatnya pada sore hari Arafah dengan orang-orang di Arafah dan berkata, lihatlah hambaku, lihatlah keadaan hambaku, mereka mendatangiku dalam keadaan kusut penuh dengan debu. Hari ini di hari Arafah, yakni hari ketika Allah menjanjikan akan lebih banyak membebaskan seorang hamba dari api neraka, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma min yaumin aktsara min an yu'tiqallahu fihi 'abdan minan nar min yaumi Arafah wa innahu la yadnu thumma yubahi bihimul malaikah fayaqulu ma arada haula. Tidak ada satu hari di mana Allah lebih banyak membebaskan hamba dari api neraka melebihi hari Arafah. Sungguh Allah mendekat, kemudian Allah membanggakan mereka di hadapan para malaikat. Lalu Allah berfirman, apa yang mereka inginkan? Wahai sekalian umat manusia, dengarkan kata-kataku ini, kata Rasul. Aku akan menjelaskan kepada kalian, dan aku tidak tahu kalau sesudah tahun ini dalam keadaan seperti ini aku tidak akan lagi bertemu dengan kalian semuanya. Ungkapan Nabi membuat sedih kaum muslimin yang mendengarkannya, karena seolah mengisyaratkan bahwa Nabi Muhammad SAW yang mereka cintai akan meninggalkan mereka semuanya. Ustaz ini juga berlaku bagi kita, karena boleh jadi saat ini adalah haji terakhir atau saat terakhir kehidupan kita.
لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Adapun pesan penting dari baginda sallallahu alaihi wasallam, di antaranya yang pertama, bagaimana perhatian Rasulullah terhadap pelindungan darah dan harta kaum muslimin. Hal yang paling ditekankan Rasulullah dalam khutbah haji wada adalah menjaga darah, jadi agar tidak menumpahkan darah sesama umat manusia, menjaga harta dan kehormatan manusia. Berkali-kali beliau sampaikan dalam khutbah haji wada. Hadis berikut mengisyaratkan harus adanya institusi negara yang menjaga harta dan dari tetes darah kaum muslimin. Dari Jabir bin Abdullah yang mengatakan bahwa ketika matahari mulai tergelincir pada hari Arafah, Rasul berkhutbah, "Inna dima'akum wa amwalakum haramun alaikum ka hurmati yawmikum hadha fi syahrikum hadha fi baladikum hadha." Sungguh darah dan harta kalian haram seperti sucinya hari kalian ini, di negeri kalian ini, dan di bulan kalian ini. Beliau menekankan perkara yang besar ini dan peringatkan umatnya agar akan besarnya dosa menumpahkan darah umat manusia. Hadis Nabi ini mengingatkan kita akan nasib kondisi saudara-saudara kita umat Islam di berbagai belahan dunia yang seolah-olah nyawanya sangat murah. Di antaranya kondisi saudara-saudara kita di Palestina yang sungguh sangat menyayat hati kita. Sudah tidak terhitung lagi berapa banyak darah yang tumpah. Sudah tidak terhitung lagi berapa banyak anak yang kecil kehilangan ayah dan bundanya. Sudah tidak terhitung lagi berapa rumah, sekolah, rumah sakit yang dirobohkan oleh bulldozer Yahudi la'natullah. Setiap hari mereka hidup kelaparan, kedinginan, kepanasan, kehujanan, dan selalu dihantui oleh ketakutan. Hingga saat ini belum ada yang mampu melindungi darah dan kehormatan saudara-saudara kita di Palestina. Kita tentu berharap semoga Allah memberikan pertolongan perlindungan terbaik untuk saudara-saudara kita di Palestina. Yang kedua, bagaimana perhatian Rasulullah dalam menjaga ukhuwah Islamiyah serta larangan bersikap rasis. Dalam hal ini Rasulullah SAW bersabda, "Ayyuhan nas, ala inna rabbakum wahid wa inna abaikum wahid, ala la fadla li arabi ala ajami wa la li ajami ala arabi wa li ahmar ala aswad wa li aswad wa la ahmar illa li taqwa." Wahai sekalian manusia, ingatlah Tuhan kalian satu, Bapa kalian satu. Ingatlah tidak ada keutamaan bagi orang Arab atas non-Arab, dan bagi orang non-Arab atas orang Arab. Tidak pula bagi orang berkulit merah atau atas kulit hitam, dan bagi orang kulit hitam atas kulit merah, kecuali ketakwaannya. Hadis ini mengingatkan kita bahwa kita berasal dari bapak yang sama, yakni Nabi Adam alaihissalam. Kan itu kita tidak boleh merendahkan sama umat manusia hanya karena perbedaan suku, bangsa, dan warna kulit. Terkadang dalam perhelatan haji ini kita merasa lebih mulia ketika kita melihat orang-orang berkulit hitam misalnya, padahal boleh jadi mereka lebih mulia dari kita. Padahal boleh jadi mereka lebih takwa daripada kita, sementara boleh jadi kita lebih banyak berlumuran maksiat dan dosa. Hadis tersebut juga dengan tegas menjelaskan bahwa Islam mengharamkan rasisme. Bertindak rasis adalah hal yang tidak sesuai dengan fitrah manusia, merendahkan, meremehkan, hingga menghina orang lain karena perbedaan suku, bangsa, dan warna kulit. Yang ketiga, perintah Rasulullah untuk mengikuti Rasulullah dan sunnah khulafaur rasyidin. Dalam sebuah riwayat disebutkan dari Abu Naji Al-Irban bin Sariyah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah memberi kami nasihat yang membuat kami bergetar dan air mata kami bercucuran. Maka kami berkata, ya Rasulullah, seakan-akan ini merupakan nasihat perpisahan, maka berilah kami wasiat. Lalu Rasul bersabda, saya wasiatkan kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah, tunduk dan patuh kepada pemimpin kalian, meskipun yang memimpin kalian adalah seorang budak. Ini karena di antara kalian ada yang hidup setelah ini akan menyaksikan banyaknya perselisihan. Hendaklah kalian berpegang teguh kepada sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin yang mendapatkan petunjuk. Gigitlah dengan geraham. Hendaklah kalian menghindari bid'ah, karena semua bid'ah sesat. Pesan Rasulullah menegaskan kepada kita akan kewajiban menaati seorang pemimpin yang menaati Allah, Rasulnya, dan yang mengikuti sunnah para khulafaur rasyidin. Yang keempat, perhatian Rasulullah untuk menjadikan Quran dan sunnah sebagai pedoman dalam menjalankan kehidupan. Dalam hal Rasulullah SAW mengingatkan kita agar berpegang teguh kepada Al-Quran dan sunnah Nabi. Sebagai Nabi sabda Nabi SAW, sepeninggalku janganlah kalian menjadi kafir lagi,
di mana sebagian di antara kalian memerangi sebagian yang lain. Aku tinggalkan untuk kalian dua buah pusaka yang jika kalian tetap berpegang teguh padanya, kalian tidak akan sesat selama-lamanya, yakni kitabullah dan sunnah Rasulnya. Selanjutnya Nabi Muhammad SAW menyerukan kepada kaum muslimin, wahai sekalian manusia, sungguh tidak ada lagi nabi sesudahku dan tidak ada lagi umat lain sesudah kalian. Ketahuilah, sembahlah Rabb kalian, dirikanlah salat 5 waktu kalian, laksanakan saum Ramadan, bayarkan zakat harta kalian, dan sukarela tunaikanlah haji di rumah Rabb kalian. Tentunya kalian bertanya-tanya tentang diriku, lalu apa yang kalian katakan? Mereka menjawab, kami bersaksi bahwa engkau telah menyampaikan, melaksanakan kewajiban dan berikan nasihat. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Setelah Nabi menyampaikan pidato tersebut, Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Pada hari ini telah kusempurnakan untukmu agamamu, dan telah kucukupkan kepadamu nikmatku, dan telah kuridhoi Islam menjadi agamamu. Ketika turun ayat tersebut dikisahkan, ketika turunkan firman-Nya, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum al-ayah. Hal ini terjadi pada hari Haji Akbar. Maka Umar bin Khattab menangis kala itu. Lalu Nabi SAW bertanya kepada Umar, mengapa engkau menangis ya Umar? Qala abkani anna kunna fi ziyadatin min dinina, fa'ama id ukmila fa'innahu lam yakmul syai'un illa naqsa. Faqala sadaqta. Lalu Umar menjawab, aku menangis karena sejak dulu kita masih terus ditambahi dalam agama kita. Adapun sekarang ia telah sempurna, dan sungguh tidak sekali-kali sesuatu yang sempurna melainkan kelak akan berkurang. Lalu Nabi SAW menjawab, kamu benar wahai Umar. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Haji Wada benar-benar menjadi momen terakhir baginda Rasulullah bertemu dengan bersama para sahabatnya. Tatkala dakwah Islam telah sempurna, telah menyebar kerasaan teror Jazirah Arab, bahkan melampauinya, tanda-tanda perpisahan dengan kehidupan, dan orang-orang yang hidup di dunia mulai nampak pada diri Rasulullah. Hal itu tampak jelas dari ungkapan dan perbuatan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada bulan Ramadan tahun ke-10 Hijriah, beliau melakukan i'tikaf selama 20 hari, sedangkan tahun sebelumnya beliau hanya melakukannya selama 10 hari. Pada tahun itu pula Jibril datang 2 kali untuk mengajarkan Quran kepada beliau. Ada juga yang beberapa firasat lainnya. Jadi pada bulan Safar tahun 11 Hijriah, Nabi pergi ke Bukit Uhud. Lalu beliau menyolati syuhada Uhud sebagai tanda perpisahan bagi orang-orang yang hidup dan yang meninggal. Kemudian beliau bersabda, aku akan mendahului kalian dan aku menjadi saksi atas kalian bahwa aku demi Allah sekarang sedang melihat telagaku di surga, dan sungguh aku telah diberikan kunci-kunci perbendaharaan bumi, dan aku demi Allah tidak lebih takut kalau kalian akan berbuat syirik kepadaku, tetapi yang aku takutkan adalah kalian akan saling memperebutkan harta dunia. Pada satu pertengahan malam beliau pergi ke perkuburan Baqi, lalu memintakan ampunan untuk orang-orang di kuburan tersebut. Beliau bersabda, salam sejahtera kepada kalian wahai para penghuni kubur. Semoga diringankan siksa atas kalian karena dosa yang pernah kalian lakukan, sebagaimana apa yang telah dilakukan oleh manusia. Fitnah datang seperti gumpalan-gumpalan malam yang gelap, silih berganti, yang akhir lebih buruk dari yang pertama. Beliau pun beri kabar gembira kepada mereka dengan mengatakan, sesungguhnya kami akan menyusul kalian. Indikasi lainnya adalah turunnya surah An-Nasr. Jadi pada pertengahan hari-hari tasyrik terkait dengan turunnya ayat tersebut. Indikasi lainnya adalah turunnya surah An-Nasr. Jadi pada pertengahan hari-hari tasyrik terkait dengan turunnya ayat tersebut, ini orang-orang dapat mengetahui tandanya dan urat nadi yang di bagian kepala beliau. Beliau sakit selama 13 atau 14 hari, dan selama 11 hari masa sakitnya beliau tetap mengimami salat. Pada hari Rabu, 5 hari sebelum Rasulullah wafat, suhu badan beliau meningkat dan sakit beliau bertambah parah. Dengan kepala diikat, beliau masih menyempatkan hendak mengimami salat. Rasul dipandu keluar menemui para sahabat dalam keadaan kepala beliau diikat. Beliau dibawa keluar dari rumah Aisyah sampai ke mimbar. Lalu beliau duduk setelah memuja dan memuji Allah Azza wa Jalla. Beliau bersabda,
Inna Allah khayyara 'abdan baina ad-dunya wa baina ma 'indahu fakhtara dzalika al-'abdu ma 'inda Allah. Sungguh Allah telah memberikan pilihan kepada seorang hamba untuk memilih antara dunia atau memilih apa yang ada di sisi Allah. Lalu hamba tersebut memilih apa yang ada pada sisi Allah. Tiba-tiba Abu Bakar menangis dan membuat kami heran dengan tangisannya. Karena Rasulullah mengabarkan ada seorang hamba yang diminta untuk memilih antara dunia dan memilih apa yang ada di sisi Allah. Ternyata orang dimaksud dalam hadis tersebut adalah Rasulullah sendiri. Dan Abu Bakar adalah orang yang paling memahami isyarat itu. Hadirin sekalian, begitulah Nabi kita. Rasulullah ketika Allah menawarkan kepada beliau antara memilih dunia dan segala kemewahannya atau memilih apa yang ada pada sisi Allah, beliau tidak memilih dunia melainkan memilih apa yang ada pada sisi Allah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Kemudian Rasulullah menyerukan, wahai sekalian manusia, saat perpisahan telah dekat, kalian tidak akan melihatku lagi di tempat ini. Tidak ada seorang pun yang bisa menggantikan diriku kecuali aku sendiri yang menunaikannya. Jika ada yang pernah kupukul punggungnya, inilah punggungku, silahkan ia membalas. Jika ada harta yang pernah kuambil, inilah hartaku, silahkan diambil. Jika ada yang pernah kuhinakan kehormatannya, silahkan balas juga. Jangan sampai ada di antara kalian yang berkata, aku takut dimusuhi Rasulullah. Sungguh permusuhan bukanlah sifatku dan bukan akhlakku. Orang yang paling aku cintai adalah orang yang mengambil haknya yang wajib aku bayarkan padanya atau ia halalkan bagiku, sehingga kelak aku berjumpa dengan Allah dalam kondisi tidak melakukan kezaliman kepada siapapun. Tiba-tiba seorang sahabat yang berdiri, wahai Rasulullah, engkau punya hutang kepada aku 3 dirham. Rasul menjawab, aku tidak bermaksud untuk tidak mempercayaimu dan tidak memintamu untuk bersumpah. Akan tetapi kapan aku minjamnya darimu? Orang tersebut berkata, apakah kau tak ingat tatkala ada seorang pengemis lewat dan engkau memintaku untuk memberikan 3 dirham? Lalu Rasulullah bersabda, berikan uangnya wahai Fadl. Hadirin sekalian, di sini kita bisa mengambil pelajaran penting, yakni tentang hubungan sama umat manusia dan pemenuhan hak manusia. Betapa Rasulullah sangat perhatikan bahwa jangan sampai ada ketika seorang meninggal dunia masih meninggalkan dosa zalim terhadap orang lain, dosa menyakiti hati orang lain, serta dosa mengambil hak harta orang lain. Mari kita bertanya pada diri kita, berapa banyak orang yang hatinya terluka karena tajamnya lisan kita? Berapa sering kita berlaku zalim terhadap orang lain? Dan berapa banyak kekayaan kita yang sebenarnya bukan hak kita? Setelah menyampaikan beberapa pesan tentang penting tersebut kepada para sahabat, beliau turun dari mimbar. Itulah khutbah terakhir Rasulullah di atas mimbarnya di hadapan para sahabat. Sesudah itu sakit yang mendera Rasulullah semakin parah. 3 hari menjelang wafat Rasulullah SAW bersabda, ahsinu dhanna billah, berbaik sangkalah kalian kepada Allah, berbaik sangkalah kalian kepada Allah. Kemudian seakan beliau merasakan sakit yang luar biasa, sehingga Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha mengatakan kalau beliau radhiyallahu anha tidak pernah melihat orang yang merasakan sakit yang lebih berat daripada beliau. Dalam kondisi ini Abu Sa'id Al-Khudri mengatakan, aku masuk ke rumah Aisyah radhiyallahu anha untuk menemui Rasulullah, dan saat itu Rasulullah sedang merintih merasakan sakit yang luar biasa. Aku meletakkan kedua tanganku ke tubuh Rasulullah yang sedang menggunakan selimut, dan aku mendapati panas tubuh Rasulullah yang sangat tinggi. Abu Sa'id mengatakan, alangkah berat sakitmu ya Rasulullah. Kemudian Rasul bersabda, inna kadzalika yudha'afu lanal bala wa yudha'afu lanal ajr. Begitulah kita, ujian kita dilipat gandakan dan pahala kita juga dilipat gandakan. Sakit Rasulullah semakin parah sampai beliau pingsan beberapa kali. Fatimah terus mengamati kondisi Nabi SAW. Dia berkata, alangkah berat penderitaanmu wahai ayah. Mendengar ungkapan Fatimah, Rasul meyakinkan, laisa ala abika karbun ba'dal yaum. Sesungguhnya setelah ini tidak ada lagi penderitaan yang akan mendera ayah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata lakal mulk la syarika lak. Sehari sebelum wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni pada hari Ahad, Nabi merdekakan pembantu laki-lakinya, menyedekahkan 7 dinar harta yang masih tersisa, dan memberikan senjata milik beliau kepada kaum muslimin. Pada malam sebelumnya Aisyah meminjam minyak lampu dari pembantu perempuannya, sementara baju besi beliau digadaikan kepada seorang Yahudi seharga 30 sok gandum. Rasul menggadaikan baju besinya kepada seorang Yahudi tersebut karena ingin membeli gandum untuk dimakan bersama dengan keluarganya. Kisah tersebut diriwayatkan oleh Bukhari dalam Sahihnya.
Dan Aisyah berkata bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membeli makanan dari seorang Yahudi dengan pembayaran ditangguhkan dengan menggadaikan baju besinya. Namun sampai wafatnya Nabi tidak sempat melunasi hutang tersebut, hingga pada akhirnya Ali bin Abi Thalib lah yang membayarkannya. Rasulullah wafat dan baju besinya masih menjadi barang gadai pada seorang Yahudi dengan 30 sok gandum. Hadirin sekalian, ini merupakan teladan sangat luar biasa bagi kita. Keteladanan, kesederhanaan, kejujuran yang tidak ada bandingannya. Padahal beliau yang berkuasa ke seluruh jazirah Arab, jika beliau mau sangat mudah untuk memiliki keberlimpahan harta dan kemewahan dunia. Tapi Rasulullah lebih memilih hidup sederhana dan jujur serta tidak bermewah-mewahan dan menumpuk-numpuk harta. Bahkan di akhir hayatnya, untuk hanya membeli gandum, beliau harus menggadaikan baju besinya. Sementara banyak di antara kita mengaku umat Nabi, mengaku cinta Nabi, malah senang menumpuk-numpuk harta, bermewah-mewahan dengan harta hasil korupsi, menipu, suap, menyuap, dan usai diharapkan Allah. Hadirin dirahmati Allah, meskipun Rasulullah SAW sedang mengalami sakit parah, beliau seringkali memberikan wasiat kepada sahabatnya, terutama wasiat tentang sholat. Bahkan wasiat tentang sholat merupakan wasiat terakhir ketika beliau sakaratul maut. Beliau mengucapkan dengan berbata-bata seraya menahan sakit yang luar biasa, as-sholat, as-sholat, wattaqullaha fi ma malakat aymanukum. Perhatikanlah oleh kalian sholat, perhatikanlah oleh kalian sholat, dan dalam urusan budak-budak kalian. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal syarika lak. Ketika berada di pangkuan Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah pingsan selama kurang lebih 1 jam. Lalu beliau siuman. Saat itu Rasulullah memandang ke atap. Lalu Rasulullah mengangkat kepala beliau dan bersandar pada badan Aisyah. Rasul mengangkat kedua tangan yang mulia seraya terus memanjatkan doa, Allahumma rafiqul a'la, ya Allah masukkan aku ke dalam surga. Beliau terus memanjatkan doa sampai roh beliau dicabut dan tangan beliau yang mulia pun lemas. Kalimat itulah yang terakhir kali diucapkan oleh baginda Rasulullah. Aisyah radhiyallahu anha menyaksikan dicabut dan tangan beliau yang mulia pun lemas. Kalimat itulah yang terakhir kali diucapkan oleh baginda Rasulullah. Aisyah radhiyallahu anha menyaksikan nikmata laka wal mulk la syarika lak. Hadirin rahmatillah Allah Subhanahu wa taala. Bagi kita kaum muslimin, keyakinan bahwa Nabi Muhammad utusan Allah merupakan bagian dari keimanan. Mencintainya merupakan kewajiban. Bahkan kecintaan kita kepada Rasulullah harus ditempatkan di atas kecintaan kita kepada orang tua, keluarga, dan juga harta benda. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, dikatakanlah jika bapak kalian, anak-anak, saudara, istri-istri, dan kaum keluargamu, serta kekayaan yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu khawatiri kerugiannya, dan tempat tinggal yang kamu sukai lebih kamu cintai dari Allah dan Rasulnya, dan berjihad di jalannya, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusannya. Dan Allah tidak beri petunjuk bagi orang-orang yang fasik. Tidak hanya itu, kecintaan seorang hamba kepada Rasulullah juga dapat menjadi sebab seorang akan bersama dengan beliau di surga. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ada seorang yang bertanya kepada Nabi SAW tentang hari kiamat. Kapan terjadinya hari kiamat? Lalu Rasulullah balik bertanya, apa yang telah engkau siapkan untuk menghadapinya? Lalu orang itu menjawab, la syai'a illa anni uhibbullah wa rasulah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ya Rasul, kecuali aku sangat mencintai Allah dan Rasulnya. Faqala anta ma'an ahbabta, maka beliau menjawab, kamu akan bersama dengan orang yang engkau cintai. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, bersama-sama kita berdoa, menundukkan hati dan kepala kita seraya mohon dan munajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di hari tempat yang insya Allah setiap doa akan dijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari ini bersama dengan kita malaikat-malaikat yang akan mengaminkan doa-doa kita. Hari ini Allah Subhanahu wa ta'ala turun ke langit dunia yang insya Allah akan mengijabah doa-doa kita. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma ya Allah anta ya ghafur, engkau yang maha pengampun ya Rabb. Kami bersimpuh di hadapan-Mu ya Allah untuk mengadukan kehinaan diri kami, mengadukan begitu banyaknya dosa kami, dan mengadukan seringnya kelalaian kami.
Wahai Allah, Engkau yang Maha Menatap. Tetap kami dengan tatapan kasih sayang-Mu. Tetap kami dengan tatapan Rahman dan Rahim-Mu. Wahai Rabb, kami sadar diri ini terlampau hina, tetapi kami yakin seyakin-yakinnya curahan rahmat, kasih sayang dan ampunan dari-Mu jauh lebih luas dari seluruh jagat raya milik-Mu. Ampuni kami ya Allah dari segala dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa ayah ibu kami, dosa pasangan hidup kami, dosa guru-guru kami, dosa saudara-saudara kami, dosa sahabat-sahabat kami dan kaum muslimin di berbagai penjuru dunia. Ampuni ya Allah, jika lisan ini masih jarang menyebut nama-Mu. Ampuni ya Allah, jika kami masih sering malas ibadah menyebut-Mu. Ampuni ya Allah, jika kami masih sering melanggar perintah-Mu. Ampuni ya Rabb, jika kami masih sering mengulang-ulang perbuatan dosa dan maksiat. Maafkan juga segala kesalahan kami ya Rabb, dan tutup rapat-rapat aib kami ya Rabbal Alamin. Allahumma ya Allah, teruntuk orang tua kami, ayah ibu kami, ampuni dosa mereka ya Rabb. Maafkan berbagai salah dan khilafnya. Sayangi dan kasihi mereka sebagaimana mereka menyayangi dan mengasihi kami selagi kami kecil. Untuk orang tua kami yang sudah wafat, ya Rabb, lapangkan, terangi alam kuburnya, anugerahkan kepada mereka nikmat kubur, dan jauhkan sejauh-jauhnya dari siksa kubur. Jadikan tempat tinggal mereka di barzakh saat ini sebagai taman di antara taman-taman surga. Tempatkan mereka di tempat yang mulia di surga-Mu ya Allah, surga Jannatul Na'im. Untuk orang tua kami yang masih bersama dengan kami, limpahkan kepada mereka kehidupan yang terbaik, bahagiakan mereka dengan kebahagiaan yang hakiki, kebaikan hidup dunia dan akhirat. Berikanlah kemampuan maksimal bagi kami ya Rabb, agar kami dapat membalas berbagai kebaikan dan pengorbanan untuk kami ya Rabb. Berikan terus kesempatan bagi kami agar terus membuat mereka tersenyum, agar bisa terus membuat mereka hidup bahagia ya Rabbal Alamin. Jangan buat kami menyesal ya Allah. Jangan buat kami menyesal ya Allah, karena kami tak mampu memberikan yang terbaik untuk mereka ya Allah. Ya Allah, didikan keluarga kami sakinah, mawaddah, warahmah. Keluarga kami berkah, penuh kasih sayang. Keluarga yang senantiasa diliputi kebahagiaan serta ketentraman jiwa. Ya Allah, jadikan pasangan hidup kami, suami kami, istri kami semakin mencintai kami karena-Mu ya Allah, semakin menyayangi kami dalam keimanan dan ketakwaan ya Allah. Jadikan pasangan hidup kami semakin bertambah kesabaran dan ketaatan. Jadikan pasangan hidup kami bukan hanya sebagai pasangan hidup dunia, tapi pasangan hidup di akhirat kelak di surga-Mu ya Allah. Ya Allah, jangan pisahkan dan cerai-beraikan kami nanti di akhirat dengan keluarga kami ya Allah. Jangan pisahkan dan cerai-beraikan kami nanti ya Allah di akhirat dengan keluarga kami ya Rabbal Alamin. Allahumma ya Allah, hiasi rumah kami dengan anak-anak yang soleh solihah, anak-anak yang pintar, cerdas, sehat jasmani rohani, luas dan berkah rezekinya. Anugerahkan kepada kami anak-anak yang bertakwa, yang akan meringankan hisab kami kelak di yaumil qiyamah. Anak-anak yang kelak akan bersamai kami di surga-Mu, bukan anak-anak yang justru menjadi musuh kami kelak di yaumil qiyamah ya Rabbal Alamin. Allahumma ya Allah ya Ghani ya Razzaq, Engkaulah Zat yang maha kaya dan maha pemberi rezeki. Limpahkan senantiasa rezeki yang penuh berkah ya Allah. Anugerahkan kepada kami rezeki yang semakin membuat kami menaati-Mu ya Allah. Jauhkan kami dari harta yang semakin menjauhkan kami dari-Mu ya Rabb. Ya Allah, cukupkan bagi kami hanya dengan rezeki yang halal saja ya Allah. Jauhkan kami dari rezeki yang haram, serta kayakan kami dengan fadilah dari-Mu hingga kami tidak berharap dan meminta kepada selain-Mu. Allahumma ya Allah, jadikanlah ibadah haji kami ini ya Allah, ibadah haji seluruh jamaah safari suci ya Allah, haji yang mabrur, haji yang mabrur ya Allah, haji yang mabrur, haji yang mabrur. Allahumma inna nas'aluka hajan mabrur. Jadikan haji kami ya Rabb, haji yang mabrur, sa'i yang Kau terima ya Allah, dosa kami dosa yang Kau ampuni ya Allah, amal soleh kami amal soleh yang Kau kabulkan ya Allah, dan perniagaan kami perniagaan tidak pernah rugi selamanya ya Allah. Engkau yang paling mengetahui apa yang terkandung dalam hati kami.
Keluarkan kami ya Allah minal dhulumati ilan nur, dari bodoh menjadi alim, dari sesat menjadi hidayah, dan dari maksiat menjadi taat. Allahumma ya Allah, lindungi kami ya Rabb di bawah naungan semua kelak ya Allah, pada hari yang tidak ada lagi naungan selain naungan-Mu, dan berilah kami minum dari telaga Rasulullah, dari telaga Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan minuman yang segar dan lezat hingga kami tidak lagi merasakan kehausan selama-lamanya. Allahumma ya Allah, kami mohon padamu iman yang sempurna, keyakinan yang benar, rezeki yang luas, hati yang khusyuk, lidah yang selalu berzikir, rezeki yang halal dan thayyib. Berikan kepada kami kesempatan agar kami bisa bertobat dengan taubatan nasuha, taubat sebelum kami mati ya Allah, ketenangan ketika kami akan mati ya Allah, ampunan dan ketenangan sudah kami mati ya Allah. Anugerahkan kepada kami ampunan-Mu ketika kami dihisab, hidupkan kami dari api neraka ya Allah, dan masukkan kami ke dalam surga-Mu ya Rabbal Alamin. Allahumma ya Allah, jangan Kau biarkan pada diri kami ya Rabb di tempat ini ya Allah, di padang Arafah ya Allah, di hari Arafah ini ya Allah, suatu dosa sebesar apapun kecuali Engkau ampuni ya Rabb, satu cacat walaupun setitik kecuali Engkau tutupi ya Allah. Tidak ada kesusahan hidup seberat apapun kecuali Engkau berikan jalan keluarnya. Tidak ada hajat sebanyak apapun kecuali Engkau penuhi ya Rabbal Alamin. Dan tidak ada sebesar apapun hutang kecuali Engkau melunasinya ya Rabbal Alamin. Tidak ada penyakit sebesar apapun, penyakit seberat apapun kecuali Engkau sembuhkan ya Allah. Tidak ada sebanyak apapun kebutuhan dunia dan akhirat yang Engkau ridhoi dan baik bagi kami kecuali Engkau penuhi ya Rabbal Alamin. Allahumma ya Allah, sungguh kami mohon padamu ridha dan surga-Mu ya Allah, ridha dan surga-Mu ya Allah, dan kami berlindung padamu dari murka dan dari api neraka ya Rabbal Alamin. Karena itu ya Rabb, sebagaimana dijanjikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di hari Arafah ini kami mohon ya Allah, bebaskanlah diri kami ya Rabb, bebaskan bapak-bapak kami ya Allah, bebaskan ibu kami ya Allah, nenek kami ya Allah, guru-guru kami, anak keturunan kami, saudara kami, seluruhnya ya Allah, bebaskan dari pedihnya siksa api neraka ya Allah, bebaskan dari pedihnya siksa api neraka ya Rabb, dan haramkan pula kami masukinya ya Allah. Kami mohon padamu, wafatkan kami dalam keadaan husnul khatimah, dari pedihnya siksa api neraka ya Rabb, dan haramkan pula kami masukinya ya Allah. Kami mohon padamu, wafatkan kami dalam keadaan husnul khatimah, bertemu dengan manusia mulia. Izinkan kami untuk dapat bertemu dengan manusia mulia kekasih-Mu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan izinkan kami untuk dapat melihat wajah-Mu ya Rabbul Alamin. Allahumma ya Allah, sayangi dan limpahkan curahan rahmat keberkahan untuk seluruh umat Nabi Muhammad. Allahumma arham ummat Sayyidina Muhammad, sayangi umat Nabi Muhammad ya Rabbal Alamin. Lindungi mereka dari berbagai penzaliman, penjajahan, pengusiran dan intimidasi oleh orang kafir ya Allah. Mereka yang terpaksa harus terusir dari negeri ya Allah, khusus saudara-saudara kami di Palestina ya Rabbal Alamin. Allahumma ya Allah, teruntuk untuk negeri kami Indonesia tercinta, anugerahkan kepada kami kedamaian ya Allah, ketentraman ya Allah, kebahagiaan, kemakmuran, kesejahteraan ya Allah. Anugerahkan kepada kami pemimpin yang dapat membawa negeri ini menjadi negeri yang penuh keberkahan dan rahmat-Mu ya Allah. Anugerahkan kepada kami pemimpin yang dapat menerapkan syariat hukum-Mu ya Allah, dan memberi rahmat bagi semesta alam, sehingga negeri ini menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin ya Allah ya Rabbil Alamin. Amin ya Allah ya mujibas sa'ilin. Ajib doa'ana ya Allah, ajib doa'ana ya Allah, ajib doa'ana ya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi sallim. Allahumma salli ala
محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل اللهم صل اللهم صل على محمد يا